Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Lulu Nika. Ini adalah hari ke-123 ya teman-teman, tepatnya di minggu ke-23. Dan di sini aku masih ngerjain dak-dakan ya teman-teman ya, seperti biasa ya, karena memang ngerjain dak-dakan ini seperti yang aku bilang di video sebelumnya, ini tuh agak lama ya teman-teman, dan bikin pegel-pegel di badan nih ya lumayan, karena memang kita harus dongak terus ke atas ya, terus udah gitu ya tangannya juga mau nggak mau kita ke atas terus ya, beda sama ngaci dinding ataupun lester yang di dinding. Kalau di dinding kan kita ya lurus lah ya pandangannya ya, seenggaknya nggak dongak mulu ke atas. Nah kalau ini tuh beda sendiri ya teman-teman, kita dongak mulu ke atas ya, jadi memang agak lama pengerjaannya. Nah ini yang ngerjain tuh suami aku ya teman-teman, karena aku udah nggak kuat ngerjain di sini, jadi agak rumit juga, makanya aku ngerjain pekerjaan yang lain gitu teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini untuk ngacinya sendiri teman-teman, ini tuh nggak cukup buat 1 hari ya, jadi 1 hari mungkin ada 2 harian ya, ini baru selesai ya kalau nggak salah, karena memang ini butuh pekerjaan yang, karena ini butuh ketekunan dan ketelitian ya. Aku nggak tahu sih, mungkin kalau tukang-tukang yang biasa mungkin bisa lebih cepet kali ya, cuman ini karena suami aku yang ngerjain jadi ya lama, tapi memang hasilnya memuaskan sih teman-teman, aku puas sama hasilnya karena hasilnya benar-benar bagus, rapi, dan juga nggak bergelanjur-gelanjur gitu ya, nggak berglazur gitu ya, jadi nggak mencong-mencong lah istilahnya gitu, karena memang digosoknya benar-benar digosok benar lama gitu ya, namanya acian kan harus digosok terus biar kinclong gitu ya. Dan ini adalah pekerjaan kesabaran menurut aku ya, yang butuh kesabaran yang tinggi, karena aku belum bisa sabar yang benar-benar sabar, makanya dikerjainnya sama suami aku nih ya. Jadi kita ya bagi-bagi pekerjaan lah. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini prosesnya mau dikerjain dulu dari atas, nanti setelah dak-dakannya beres semua baru deh kita ngerjain bagian dinding-dindingnya. Nah ini dia teman-teman ya, ini tugas aku sekarang. Jadi ceritanya aku tuh bikin kotak listrik ya, kotak listriknya itu yang sebelumnya sama tukang itu dipasang kayak kotak listrik biasa. Nah ternyata singkatnya aku tuh beli aksesoris listrik yang gak sesuai sama kotak listriknya. Jadi kotak listriknya tuh dipasangnya vertikal, padahal harusnya tuh horizontal gitu lah ya. Jadi memang semua kotak listrik yang ada di sini tuh harus dibongkar dan juga harus dibenerin ya, harus diputerin, karena kalau nggak dibenerin ini nggak sesuai sama aksesorisnya gitu teman-teman. Dan di sini biar kerjanya cepat selesai juga ya, aku mulai membongkar-bongkar si kotak listrik ini teman-teman. Aku ganti sama kotak listrik yang baru juga, karena biar sama aja gitu sama bawaan aksesorisnya. Nah kalau teman-teman mau tahu aku pakai kotak listrik dan juga aksesoris saklar yang mana sih, nanti aku bakal spill di video-video selanjutnya. Pokoknya teman-teman saksikan aja ya, ini part-part dari renovasi rumah aku, teman-teman bisa cek gitu, bisa lihat bagian-bagian apa aja sih dan aksesoris-aksesoris apa aja yang dipakai gitu ya. Dan ini dia ya teman-teman, ini ngeboboknya juga butuh perjuangan ya. Ini benar-benar aku bobok sedikit-sedikit, dengan ya harus pelan-pelan juga, karena ini kan dindingnya udah acian ya. Ini udah diaci, aku takut kalau dindingnya itu nanti bisa retak gitu. Sebenarnya ini belum diaci sih, ini tadinya acian, tapi aciannya itu dipakein lagi pelindung gitu, dipakein sika lagi, jadi ya memang harus diaci ulang. Jadi ya udahlah gitu, daripada ya, jadi akhirnya ya sekalian aja. Nah akhirnya ini aku bongkar ya teman-teman, ini aku bongkar satu demi satu, satu persatu aku bongkar. Dan kebetulan banyak banget ya listrik di rumah aku juga. Ini aku tuh renov dari ruang dapur sampai di kamarnya itu kamar 1 doang sih, dan ini totalannya itu aku pas renov pasang 26 titik ya, 26 titik listrik,
Jadi ya lumayan nih ngebongkarnya ya teman-teman, karena semuanya salah gitu ya, dibolak-balik jadinya ini, dan aku harus beli kotak listrik yang baru gitu. Bisa aja sih pakai kotak listrik yang lama, cuman ya kalau mau pakai kotak listrik yang lama, ngebongkarnya juga harus benar-benar gitu ya, harus benar-benar teliti dan harus benar-benar pelan-pelan. Nah, jadi kotak listrik yang aku beli ini yang baru itu ukurannya lebih besar ya teman-teman dari kotak listrik yang lama, dan aku juga akhirnya ngebongkarin si buat kotak listriknya ini, bongkarin bolongannya itu harus lebih besar lagi teman-teman ya. Kurang lebih aku bongkarin yang ya 50% lagi deh dari kotak yang udah ada gitu, harus aku bongkar ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini dia ya, ini udah hampir kebobok semua ya. Nih. Ini listriknya juga sebetulnya udah dipasang-pasang ya, nih kabel-kabelnya. Jadi ya pas mau dipasang lagi nih agak kerjaan yang agak sulit gitu ya, kecuali kalau si listriknya belum dipasang. Tapi alhamdulillahnya bisa juga sih, bisa masuk juga dan bisa rapih lah gitu. Di hari selanjutnya ya, hari ke 125, di sini aku juga mau nambal-nambal ya teman-teman. Ini jadi ada beberapa titik yang bekas paku ya teman-teman. Ini mau aku tambal. Ya, ini kita tambal dulu. Nanti setelah ditambal baru deh di aci ulang gitu ya. Karena ini tadinya tuh bekas bobokan tukang lama ya. Ini tadinya mau di plafon, terus rangka holonya itu udah dipasang, dan dipasangnya lumayan dalam karena ini pakai paku 7 ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini dalam banget teman-teman, pas dicabut juga pakunya benar-benar dalam, dan itu ngerusak tembok, akhirnya rembes ke dalam gitu. Makanya karena rembes di sini aku mau perbaiki lagi ya, sebelum aku kasih cat. Aku pengen dinding ini tuh bener-bener beres gitu. Nah, hari selanjutnya nih ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ini ada plafon ya. Plafonnya belum diapa-apain. Terus ini mau aku cat ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini aku tuh udah lama banget gak ngecat ya. Aku terakhir ngecat tuh waktu sekolah, entah SD entah SMP ya, aku lupa banget ya teman-teman. Itu terakhir aku ngecat. Terus sekarang pas aku mulai ngecat lagi, aku tuh ngerasa kayak, loh kok gini ya, kok catnya pudar banget ya gitu, nggak sama warnanya. Ternyata kalau cat gini tuh ya memang harus didiemin dulu teman-teman ya. Teman-teman pokoknya kalau mau aplikasiin apapun, baca dulu deh di packagingnya. Kayak cat juga, misalnya dia pengaplikasian buat keringnya berapa jam sekali, ada yang 2 jam sekali, terus bisa ditambah lagi gitu ya. Ada yang memang 6 jam sekali baru bisa ditambah gitu kan, jadi biar bisa keringnya merata. Nah, aku nih tipe yang nggak sabaran, jadi kayak baru 1 jam terus aku ngerasa ini udah kering, ya udah aku tambah lagi gitu. Makanya setelah itu aku ngerasa kayak, kok ini warna kompat sama warna cat kok nggak nyatu ya. Tapi ternyata teman-teman, singkat cerita, aku ini ngecat sampai berapa balik ya, 4 balik atau 5 balik mungkin ada ya. Terus aku ngerasa ini kok cat nggak nyatu-nyatu, dan akhirnya udah aku diemin. Setelah itu seminggu kemudian ya aku balik lagi ke rumah ini, terus wow ternyata warnanya nyampur semua. Jadi ketika satu hari teman-teman 24 jam ya, 24 jam teman-teman ngecat, itu sebenarnya catnya tuh belum kering sempurna teman-teman ya, warnanya mungkin belum meresap ya ke dalam gipsum, atau kalau di dinding ke dalam dinding gitu, belum meresap sempurna. Tapi setelah beberapa hari baru bisa kelihatan teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman ngecat, lebih baik dicek dulu aja gitu, kayak udah selapis dulu, udah selapis ya udahan dulu gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, nih ini hasil aku ngecat berapa kali ini ya, ini mungkin yang ketiga atau yang keempat ya kayaknya ini. Dia masih kelihatan banget kan bekas kompon sama catnya itu masih kelihatan banget. Padahal ini tuh udah beberapa kali gitu aku nyoba, tapi kok hasilnya nggak rata-rata.
ternyata lama-lama jadi rata juga gitu. Itu pelajaran yang aku dapat ketika aku ngechat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat teman-teman semua yang lagi mau ngechat ruangannya ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti di next video mungkin aku akan kasih hasil chatnya ya, teman-teman yang udah bagus gitu ya. Ternyata chat yang awalnya seperti ini pada akhirnya dia akan meresap sendiri dengan sempurna dan bakalan nutup gitu si warnanya ya. Kalau teman-teman mau tanya, sekali lagi tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya ya teman-teman. Jangan lupa loh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.